kasih Tuhan, kami bersyukur malam hari ini. Kami buka hati kami buat Engkau Tuhan. Berbicaralah bagi kami semuanya, ajar kami supaya kami menangkap dan mengerti tentang kebenaran-kebenaran firman-Mu yang boleh kami pelajari bersama-sama pada malam hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur malam hari ini untuk setiap anak-anak Allah yang telah tergabung pada malam hari ini, baik yang ada di dalam Facebook maupun yang ada di dalam Zoom meeting pada malam hari ini. Kami percaya Tuhan, kami ada di dalam hadirat Allah yang sama, kami ada di dalam pengurapan yang sama, dan roh hikmat, wahyu turun atas kami semuanya, sehingga kami boleh menangkap, mengerti setiap kebenaran-kebenaran firman Allah ini, bukan dengan pikiran kami, tapi dengan roh dan hati kami. Terima kasih Bapak, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami buka hati kami lebar-lebar malam hari ini buat Engkau. Berbicaralah Tuhan, kami siap untuk mendengarkannya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersama-sama mengucap syukur dan berdoa. Semua boleh berkata bersama-sama, amin. Puji Tuhan Bapak Saudara, salam semuanya ya, walaupun udara super hot malam hari ini, tapi kami percaya hati kita lebih hot, ya hati kita lebih panas, lebih berkobar-kobar, karena kita mengasihi dan mencintai Tuhan dan merindukan akan Tuhan. Itu jauh lebih luar biasa daripada keadaan, situasi atau atmosfer udara sekitar kita. Ya, nah Bapak Saudara, malam hari ini kita akan belajar pada tentang bab yang baru ya. Judulnya malam hari ini adalah tentang setan dan roh-roh jahat. Nah, ketika saya bagikan link ini kepada beberapa orang, termasuk ada beberapa rekan hamba Tuhan yang saya bagikan, mereka menjawab bilang, ngeri deh, masa membahas tentang setan, masa membahas tentang roh-roh jahat. Bapak Saudara, setan dan roh-roh jahat itu real, itu ada. Kalau kita tidak mengerti, kalau kita tidak mengenalnya, bagaimana kita bisa mengatasinya? Betul? Nah, kita belajar di sini tentang setan dan roh jahat bukan berarti Bapak Ibu Saudara ini saya ajak untuk percaya kepada setan, lalu kita bikin gereja namanya gereja setan gitu, bukan ya? Atau mungkin mari saudara kita kumpulkan roh-roh jahat supaya kita jadi orang yang jahat. Tidak, ya. Jadi tujuan kita mempelajari kebenaran tentang setan dan roh jahat ini supaya kita tahu sebenarnya setan itu makhluk apa, ya. Dan bagaimana roh-roh jahat itu bekerja sehingga mengganggu dan merusak semua tatanan atau hal-hal yang pernah diciptakan oleh Allah yang disebut baik dan sempurna itu. Nah, malam hari ini mari kita bedah bersama-sama, siapkan hatimu, biar firman Tuhan ini Roh Kudus menyingkapkan bagi kita semuanya tentang setan dan roh-roh jahat. Nah, kita mulai dari mana asal muasal setan atau iblis itu. Ya, Allah pada hakikatnya tak pernah menciptakan iblis yang jahat itu. Jadi berapa kali sudah saya katakan ya, saya singgung dalam pelajaran-pelajaran sebelumnya, bahwa kata iblis itu ya, itu merupakan sebutan bagi ciptaan Allah yang sebelumnya tidak jahat. Ya. Allah tak pernah menciptakan iblis yang jahat. Karena apa? Stok di dalam diri Allah itu enggak ada yang jahat. Di dalam diri Allah itu enggak ada yang buruk. Ya. Di dalam diri Allah itu yang ada hanya yang baik, yang sempurna, dan yang indah, dan yang elok, dan yang sedap. Itu yang dari Allah. Jadi perkara-perkara kegelapan tentang hal jahat itu tak pernah muncul daripada Allah. Kalau ada makhluk-makhluk yang mulai berubah jadi jahat, ya, itu bukan berarti Allah yang menciptakan makhluk itu ketika diciptakan jadi jahat, itu tidak. Dia jadi jahat karena ulahnya sendiri. Ya, karena ulahnya sendiri. Nanti kita bahas ya, bagaimana atau kok sampai iblis ini menjadi makhluk yang jahat itu bagaimana? Ya, awalnya Allah menciptakan malaikat, bukan? Jadi dari malaikat itu dibagi menjadi 3 kelompok.
Nah, ditunjuk 3 penguasa besar. Ya, yang pertama Mikael, yang kedua adalah Gabriel, dan yang ketiga adalah Lucifer. Ya, Lucifer itu julukan atau nama ketika iblis masih menjadi malaikat. Amin. Nah, dulu namanya malaikat Lucifer. Ya, ketika ya iblis ini mulai berontak, lalu dilempar ke bumi, iblisnya marah, iblisnya dendam, yang ada di dalam hati dan pikirannya iblis itu cuma apa? Marah dan dendam, ingin balas dendam terhadap Allah. Itulah yang membuat makhluk yang dulunya itu indah, makhluk yang dulunya itu elok, makhluk yang dulunya itu baik, sekarang berubah menjadi jahat. Amin. Nah, sekarang dasarnya awal muasal ya daripada si iblis ya. Iblis dulu ya, awalnya adalah malaikat. Malaikat terang. Bahkan dia adalah pemimpin pujian di kerajaan surga, ya. Allah tak pernah menciptakan iblis yang jahat itu. Ketika diciptakan, iblis dulu sebagai malaikat yang sangat sempurna dan sangat indah. Tapi dengan kehendak bebasnya, ia menginginkan tempat yang sama tinggi dengan Allah yang maha tinggi itu loh. Ketika keinginan itu ya mulai muncul lalu ketahuan oleh Allah, akhirnya iblis dilempar ke bumi sampai ke dalam dunia orang mati. Nah, malam hari ini dari sini kita bisa mengetahui bahwa sebenarnya tahta Allah itu adalah tempat yang paling tinggi. Alkitab sering memakai adalah tempat yang tak terhampiri. Itu headquarternya Allah. Di mana Allah Bapa bertahta di sana itu. Ya. Sekali lagi tentang alam roh atau kerajaan surga, ya, kerajaan Allah itu luas sekali. Yang paling tinggi, yang paling top adalah tahtanya Allah Bapa, ya. Nah, sedang dunia orang mati adalah tempat terendah di alam roh. Nah, iblis yang semula ingin naik menyamai yang maha tinggi itu, akhirnya oleh Allah dibuang. Kemana? Ke dunia orang mati atau tempat yang paling bawah di alam roh. Kok tahu dari mana, Pak? Ada ayatnya. Kita lihat ya, dari kitab Yesaya. Pasal 14, ayat 12 sampai ayat yang ke-15. Mari Bapak Ibu Saudara perhatikan ayat ini. Yesaya 14 ayat 12 sampai ayat yang ke-15. Wah, engkau sudah jatuh dari langit, hei bintang timur, putra fajar. Engkau sudah dipecahkan dan jatuh ke bumi. Hei yang mengalahkan bangsa-bangsa. Engkau yang tadinya berkata dalam hatimu. Perhatikan, itu keinginannya si Lucifer itu. Aku hendak naik ke langit, aku hendak mendirikan tahtaku mengatasi bintang-bintang Allah, dan aku hendak duduk di atas bukit pertemuan, jauh di sebelah utara. Utara itu atas, saudara, kalau mata angin tuh ya. Nah, dia pengen di tempat itu loh, bukit pertemuan. Bukit itu adalah puncaknya, yaitu yang diinginkan adalah tahtanya Allah itu. Nah, tujuannya ayat 14 ini. Aku hendak naik mengatasi ketinggian awan-awan, hendak menyamai yang maha tinggi. Siapa maha tinggi ini? Yang disebut maha tinggi itu adalah Allah Bapa. Karena dia ada di tempat yang namanya tahta yang tak terhampiri itu, dan iblis pengen naik ke tempat itu, pengen menyamai yang maha tinggi itu. Gara-gara keinginannya itu, akibatnya di ayat 15. Ayat 15 perhatikan, Yesaya 14 ayat yang ke-15, sebaliknya ke dalam dunia orang mati, engkau diturunkan ke tempat yang paling dalam di liang kubur. Nah, Bapak Saudara, dari ayat ini sekarang kita yakin apa yang saya katakan di depan tadi itu dasarnya. Ya.
tentang keinginan si iblis, tentang keinginan si Lucifer ingin menyamai yang maha tinggi itu. Itu gara-gara ya, gara-gara pengen seperti itu akhirnya dia dilemparkan ke dunia orang mati. Lalu penuh dengan dendam, ingin balas dendam terus dengan Allah. Ya, nah sekarang muncul pertanyaan, kenapa Lucifer itu pengen ada di tempat itu? Pasti ada alasannya, bukan? Kalau Anda menginginkan sesuatu, pasti ada alasannya, bukan? Saya pengen, ya toh, nasi, ya toh, pengen makan, ya toh. Kenapa saya pengen makan? Karena saya lapar, ya toh. Jadi kalau ditanya, kenapa kamu pengen makan? Karena saya lapar. Nah, sekarang dengan apa yang terjadi kepada Lucifer ini, kenapa dia pengen naik ke tempat itu? Pasti ada alasannya. Ya, Roh Kudus memberikan pengertian begini, saudara. Ya, kalau Bapak Ibu Saudara mendapat pengertian yang lain silahkan. Tapi ini yang kami tangkap, ya. Ini yang kami tangkap dengan pengertian, penjelasan yang diberikan Roh Kudus, ini membuat kita menjadi ngerti duduk persoalannya. Amin. Ya. Jadi firman itu rahasianya disingkapkan ketika kita tanya kepada Roh Kudus. Kalau Anda tanya tentang ayatnya pasti nggak ada. Ya, tentang apa yang akan saya ceritakan ini. Ya, nah ceritanya begini. Satu hari nih, Lucifer itu kan pemimpin pujian. Hebat, ya. Kalau nyanyi suaranya, wah menggelegar. Kalau main musik nggak ada falesnya, ya. Pokoknya semuanya serba perfect, ya, serba sempurna ada di dalam diri Lucifer itu. Nanti ada ayatnya, ya. Nah, ketika dia menaikkan semua, melakukan semuanya dengan tepat dan sempurna itu, si Lucifer itu mikir begini, saya sudah melakukan semuanya ini dengan baik untuk Tuhan itu. Tapi dari semua makhluk yang saya ajak, yang saya bimbing untuk memuji menyembah Tuhan itu kok nggak ada satupun yang datang kepada saya lalu bilang, Lus, thank you ya. Ya saya ingat dulu waktu awal-awal saya mulai bergabung dengan Revival Total Ministry, walaupun saya sudah hamba Tuhan ya, saya sudah pendeta, tapi ya saya gabung awal-awal itu sama Pak Andreas suruh memimpin pujian ya, karena saya bisa nyanyi, saya bisa main musik, kadang-kadang pokoknya saya bagian-bagian tentang acaranya. Nanti kalau porsinya lebih banyak itu dia bagiin saya beberapa sesi gitu ya. Nah, saudara, ketika saya memimpin pujian, lalu orang merasakan hadirat Allah, ya, karena suara saya itu nggak baik, nggak bagus. Suara kalau orang bagus itu suaranya kan serak-serak basah ya. Saya ini serak-serak kering karena kepanasan. Serak-serak kering. Ya, ya, serak-serak kering banyak falesnya gitu ya. Tapi ya banyak orang itu kadang-kadang bilang, Pak Gideon, gitu, gitu. Waduh tadi mengalir dalam roh itu luar biasa, ya, flowing in the spirit, ya. Nah, kenapa saudara? Saya bisa flowing in the spirit karena saya menyanyi bukan dengan pikiran saya menyanyi bukan dengan skill saya, tapi saya menyanyi dengan hati saya. Hati saya mengasihi Tuhan, hati saya yang ingin menyenangkan Tuhan itu. Membuat Tuhan membawa saya seperti dari sungai itu yang mengalir aliran-alirannya itu. Dan saya mengalir aja menurut pimpinan roh di situ aja. Walaupun ada persiapannya lagu-lagunya, tapi kadang-kadang lagu-lagu itu tidak saya gunakan semuanya. Kenapa? Karena Roh Kudus membawa saya, cukup nyanyi satu lagu. Nah, ajak nyembah lama-lama. Ya, terus lakukan ini, lakukan itu. Nah, lalu kalau orang sudah merasakan seperti itu, lalu beberapa orang datang kepada saya. Gideon, terima kasih ya. Terima kasih ya, tadi bagus sekali, tadi begini loh. Nah, karena saya pernah jadi worship leaders, lalu saya bandingkan dengan kondisinya Lucifer, jadi saya mulai menangkap, ya, ini merupakan kelemahan dari worship leaders. Banyak worship leaders jatuhnya ada di sini ini, saudara.
ya, butuh penghargaan, butuh dihargai karena dia merasa bisa, merasa telah melakukan sesuatu yang hebat seperti itu. Paling enggak ada orang yang bilang say thank you gitu ya. Ngomong terima kasih itu cukup bagiku. Nanti kalau ada orang bilang thank you ya, bagus gitu. Wow, itu rasanya kepala jadi besar. Siapa dulu dong bapaknya. Itu ada rasa seperti itu. Nah, saya percaya itu ada di hatinya Lucifer juga. Ya, ketika dia lagi merenung seperti itu, temannya, ya partner rekan kerjanya namanya Abaddon itu datang kepada Lucifer. Lus, ya, kenapa kamu kok cembetut seperti itu? Lalu dia mulai curcol. Dia mulai cerita kepada si Abaddon ini tentang apa yang dia pikirkan dan dia rasakan. Lalu Abaddon ini memberi saran. Lus, kalau kamu pengen orang itu paling nggak mengagumi dan berterima kasih atau memuji engkau, ya caranya cuma satu. Karena di alam roh itu hukumnya begini. Anda boleh baca dalam kitab Wahyu ya. Ketika tua-tua itu menghadap tahta Allah itu mereka melemparkan mahkotanya. Lalu mereka berkata, segala puji, segala hormat, segala kemuliaan hanya untuk yang ada di tahta itu. Itu prinsipnya. Ketetapannya seperti itu. Jadi di alam roh itu nggak boleh ada yang dipuji selain yang duduk di tahta itu. Segala pujian hanya untuk Allah. Jadi Abaddon memberikan saran, kalau kamu pengen dipuji, mau nggak mau kamu harus duduk di sana. Kalau kamu duduk di sana, nah pasti semua mata akan memandang dan semua mulut akan berkata, ya, dengan pujiannya memuji yang duduk di tahta itu, bukan? Si Lucifer itu kemakan omongannya Abaddon. Lalu mikir, benar juga omongannya Abaddon ya. Kalau aku duduk di sana, berarti pujian itu ada nanti. Lalu muncul keinginan. Bagaimana aku bisa ke sana? Aku ingin ke sana. Ketika keinginan itu sudah mulai muncul, di alam roh tuh keinginan itu merupakan materi yang bisa dilihat. Allah Bapa langsung mendeteksi. Yang tadinya Lucifer itu kinclong, holis, kudus, ya, tulus dan sebagainya. Lalu ada satu garis hitam gitu loh ya. Loh, kenapa ini satu makhluk ini? Dicari tahu. Kamu ketahuan. Kamu mau kudeta ya? Kamu mau tempat yang ini ya? Oh, tak bisa. Sebelum kamu kudeta, aku lempar engkau ke dunia orang mati. Dengan cerita seperti ini, ya, pengertian yang diberikan oleh Roh Kudus kepada kami, kira-kira Bapak Ibu Saudara bisa menangkap enggak? Kenapa Lucifer itu pengen duduk di sana itu? Pasti ada alasannya, bukan? Bukan ujuk-ujuk tiba-tiba pengen begitu loh. Dia dirangsang, dia dibujuk oleh si Abaddon itu sehingga akhirnya dia berpikir seperti itu. Gara-gara dia berpikir pengen naik ke sana, nah dia melanggar kodratnya. Gak boleh, ya. Nah dia cacat ada di situ. Lalu dilempar oleh Allah ke bumi, yaitu bagian bumi paling dalam yang disebut dunia orang mati alias Hades di situ ya. Nah, coba perhatikan dalam Yesaya pasal 28 ayat 11 sampai ayat yang ke-14. Ini keadaan Lucifer sebenarnya digambarkan seperti Raja Tirus. Lalu datanglah firman Tuhan kepadaku, yaitu kepada Yeskiel, hei anak manusia, ucapkanlah suatu ratapan mengenai Raja Tirus dan katakanlah kepadanya, beginilah firman Tuhan Allah, gambar dari kesempurnaan, engkau penuh hikmat dan maha indah. Engkau di Taman Eden, yaitu Taman Allah, penuh segala batu permata yang berharga, yaspis, merah, krisolit,
dan yaspis hijau, permata pirus, krisopras dan nefrit, lazurit, batu darah dan malakit. Tempat tatahannya diperbuat dari emas dan disediakan pada hari penciptaanmu. Kuberikan tempatmu dekat kerub yang berjaga di gunung Allah yang kudus. Engkau berada dan berjalan-jalan di tengah batu-batu yang bercahaya. Lah Bapak Saudara, ini nubuatan ya tentang asal atau kondisi daripada Lucifer dulu. Jadi Lucifer itu adalah ciptaan yang hampir sempurna. Gambar dari kesempurnaan. Dia penuh dengan hikmat dan penuh dengan keindahan. Ya, dan dia diciptakan lalu diberi tempat dekat kerub yang berjaga di gunung kudusnya Allah. Saya sering katakan bahwa dulu Lucifer itu dari antara para malaikat, dia bertempat atau posisinya itu paling indah dan paling bagus dari malaikat-malaikat yang lainnya. Di mana? Lucifer itu ada dekat dengan tahta Allah Bapa. Ya, dia dapat posisi yang bagus, dia lebih indah bahkan elok. Ya, coba lihat dalam ayat yang ke-15-nya, saudara. Ya, ini kelanjutannya. Ayat yang ke-15, perhatikan, sampai ayat yang ke-19. Lucifer, ya, engkau tak bercacat di dalam tingkah lakumu sejak hari penciptaanmu sampai terdapat kecurangan padamu. Ya, dengan dagangmu yang besar, engkau penuh dengan kekerasan dan engkau berbuat dosa. Maka kubuangkan engkau dari gunung Allah dan kerub yang berjaga, membinasakan engkau dari tengah batu-batu yang bercahaya. Engkau sombong karena kecantikanmu, hikmatmu kau musnahkan demi semarakmu. Ya, ke bumi ku lempar, kepada raja-raja engkau kuserahkan menjadi tontonan bagi matanya. Dengan banyaknya kesalahanmu dan kecurangan dalam dagangmu, engkau melanggar kekudusan tempat kudusmu, maka aku menyalakan api dari tengahmu yang akan memakan habis engkau. Dan kubiarkan engkau menjadi abu di atas bumi, di hadapan semua yang melihatmu. Ayat 19, semua di antara bangsa-bangsa yang mengenal engkau kaget melihat keadaanmu. Akhir hidupmu mendahsyatkan dan lenyap selamanya engkau. Ya, Lucifer itu dulu eloknya luar biasa. Ya, dari semua ciptaan, dia yang paling elok. Semua keindahan ada pada dia. Semua hikmat ada pada dia. Melebihi daripada malaikat-malaikat yang lain ini. Tapi dikatakan tadi, ya, ketika diciptakan sebelum dia diketahui pemberontakannya itu, ya, kenapa dia berontak? Karena dia, ya, sombong, karena merasa cantik. Ya, karena kecantikanmu engkau sombong. Ya, jadi cantik di sini bukan berarti Lucifer itu perempuan gitu bukan ya. Cantik di sini boleh ya kalau ada orang main golf, main apa begitu ya atau melakukan sesuatu permainan lalu bagus banget gitu. Nanti dibilang tadi permainannya cantik ya. Apakah permainan itu cewek? Bukan, betul nggak ya? Cantik di sini ini ya loh, nggak ada salahnya, nggak ada cacatnya, benar semuanya. Ya, wah menarik sekali seperti itu. Jadi Lucifer itu bilang, ya, engkau sombong karena kecantikanmu. Jadi semua yang dilakukan Lucifer itu enggak ada cacatnya dulu di alam roh, di surga itu. Ya, sampai dia sombong. Sombongnya apa? Pengen menyamai yang maha tinggi itu sombong. Betul enggak? Nah, ada orang bilang begini, Pak, bukankah sekarang ada ajaran-ajaran di dalam gereja? Ya, kita disempurnakan, kita dipulihkan untuk menjadi seperti Allah. Lah, ini bicara tentang menjadi seperti Allah. Apakah itu bukan sombong juga? Beda, saudara.
Ya, di sini saya jelaskan, kalau manusia pada waktu diciptakan oleh Allah, Anda tahu ketika Allah bermufakat mengadakan meeting ya, mereka berkata, marilah kita menjadikan manusia menurut rupa dan gambar kita. Memang ide desain awalnya manusia itu dibuat untuk menjadi serupa dengan Allah. Tapi ketika manusia itu dirusak oleh si iblis, gambar Allah itu rusak. Lalu Tuhan Yesus datang untuk membenahi gambar itu supaya gambar itu jadi benar lagi. Ya, itu maksudnya supaya manusia kembali menjadi serupa dengan Allah. Kalau manusia boleh menjadi serupa dengan Allah, tapi kalau iblis tak boleh. Malaikat nggak boleh. Malaikat nggak pernah diciptakan serupa dengan Allah. Ya, manusia memang diciptakan serupa dengan Allah. Kalau Anda tidak serupa dengan Allah, Anda nggak bisa masuk langit baru, bumi baru. Nggak bisa tinggal di kota Allah yang kudus, yaitu Yerusalem baru itu. Amin. Tujuan kita di sana. Makanya Tuhan Yesus katakan, hendaklah kamu sempurna, hendaklah kamu kudus seperti Bapakmu sempurna, seperti Bapakmu kudus. Amin. Kenapa? Desainnya memang begitu. Tapi untuk si Lucifer atau malaikat, semua malaikat, nggak boleh, ya, nggak boleh. Karena rancangannya bukan begitu, plannya bukan begitu. Ketika malaikat itu mulai mau pengen menjadi sama dengan Allah, dia sudah melanggar kodratnya. Amin. Jadi kalau Anda diajar, dididik, dibimbing untuk menjadi serupa dengan Allah, jangan Anda punya perasaan, wah jangan-jangan saya diajak jadi sombong. Bagaimana nanti saya jadi kayak Lucifer? Tidak, saudara ya. Anda justru hari-hari ini harus cepat berubah menjadi seperti Yesus. Diubahkan, terus disempurnakan. Sampai seluruh aspek dalam kehidupan Anda. Pikiran, perkataan, perbuatan Anda, roh, jiwa, dan tubuhmu. Paulus katakan, hendaklah roh, jiwa, dan tubuhmu dalam keadaan sempurna. Baik-baik saja semuanya. Amin. Ya. Jadi ketika malaikat itu pengen menjadi serupa dengan Allah, artinya dia melanggar kodratnya. Dia sombong karena merasa cantik. Dia mengejar semaraknya. Amin. Dia mengejar popularitas. Pengen menjadi hebat. Pengen menjadi hebat. Ada beberapa worship leaders ya yang begitu luar biasa. Tapi jatuh ya, akhirnya hilang dari peredaran. Lalu saya mulai mengamati, kenapa dia bisa jatuh dan mulai hilang dari peredaran seperti ini. Dua hal ini loh. Pertama sombong. Yang kedua mengejar popularitas. Ya, para worship leaders, saya beri warning, peringatan. Anda ada di tempat yang istimewa. Tapi Anda juga ada di tempat yang paling bahaya. Kepleset sedikit, habis. Ya, kepleset sedikit, habis. Ya, kepleset sedikit habis. Saya punya teman, ya dulu waktu saya masih pelayanan di Solo, ya dia awal-awal kami sebenarnya gabung dengan sebuah persekutuan, ya nggak saya sebut aja persekutuan supaya Bapak Ibu nggak nyari orangnya, nggak etis ya. Nah, orang ini memang suaranya bagus sekali. Lalu akhirnya ditunjuk menjadi worship leaders gitu ya. Terus diambil oleh gereja besar di situ. Ketika saya ngajar di Solo, lalu hari Minggu saya nggak ada pelayanan, diajak oleh murid saya untuk ibadah ke gereja itu. Saya kaget, oh WL-nya ternyata si orang itu ya, awet juga ya, dari tahun 89, 89, 90 itu kira-kira sampai tahun 2000 berapa itu, 17 atau berapa itu ya, masih jadi worship leaders. Awet itu luar biasa ya. Nah, tua-tua keladi, makin tua makin menjadi. Oh, tuh suaranya tetap indah dan luar biasa. Lalu setelah selesai saya salamin, masih ingat saya enggak? Masih ingat dan sebagainya gitu. Setahun kemudian, saudara ya,
pas juga eventnya sama. Jadi hari Kamis, Jumat, Sabtu saya ngajar di Solo, Senin, Selasa, Rabu kan saya langsung ngajar di Madiun. Jadi Minggu kosong lagi. Lalu saya ibadah lagi tempat itu. Saya tanya pada, itu mana? Ya loh, ada murid saya bilang, Pak, ya aduh Pak, dipecat Pak. Kenapa? Ya ada ini dan itu, masalah teknis. Aduh sayang sekali ya. Kok gampang sekali keplesetnya. Karena dia ada di tempat yang strategis, tempat yang luar biasa, istimewa. Tapi saudara, itu juga tempat yang bahaya. Dan apa? Itu mirip dengan Lucifer. Dulu worship leaders di kerajaan surga. Gampang keplesetnya. Sekali Anda nyombong, karena merasa bisa, Anda mengejar popularitas, semarak itu, sebentar lagi pasti habis. Ya, makanya kalau sudah memuji Tuhan, menyembah Tuhan, saya selalu kembalikan pada Tuhan. Thank you Lord. Ya, terima kasih Tuhan. Hari ini aku bisa memuliakan Engkau. Kemuliaan bagi Engkau. Terus saya develop diri saya supaya apa? Setelah saya melakukan seperti itu, saya tidak jatuh pada kesombongan seperti itu. Ya, nah, Bapak Saudara, sekarang kita perhatikan. Gara-gara dia dilempar, hatinya pahit. Berubah wujud, ya, berubah wujud dari dulunya elok, sekarang wujudnya jadi kalau orang Korea bilang gilani. Jijik gitu loh ya. Jijik gitu ya. Dari makhluk yang bentuknya elok, luar biasa indah tadi, sekarang berbentuk ular. Ya. Jadi iblis itu di alam roh, ikonnya, ya, lambangnya, bentuknya adalah ular. Dalam kitab Wahyu, pasal 12, Rasul Yohanes melihat gambaran dalam bentuk vision tentang asal-usul iblis dan roh-roh jahatnya. Bintang-bintang di langit ini adalah para malaikat Tuhan di surga. Sejak iblis dibuang dari surga, sekarang iblis ini berbentuk sebagai ular atau sering disebut sebagai naga. Ya, Wahyu pasal 12, kita baca sama-sama. Wahyu 12 ayat 4. Dan ekornya menyeret sepertiga dari, mana itu? Dan ekornya menyeret sepertiga dari bintang-bintang di langit dan melemparkannya ke atas bumi. Dan naga itu berdiri di hadapan perempuan yang hendak melahirkan itu untuk menelan anaknya. Segera sesudah perempuan itu melahirkannya. Ya, Bapak Saudara, ini sebenarnya cerita tentang akhir zaman. Ya, bagaimana nanti antikris ya, yang dikuasai oleh iblis itu, ya Lucifer ini, nanti mengejar-ngejar perempuan itu. Perempuan itu siapa? Ya, perempuan itu bukan Bunda Maria, bukan. Ya, tapi perempuan itu adalah gereja. Ya. Nah, ya dikejar-kejar oleh Lucifer, oleh antikris pada waktu itu. Lah saya nggak bicara tentang akhir zamannya, tapi malam hari ini saya lihat, ya kita akan melihat wujud daripada Lucifer atau si iblis. Yang dilihat oleh Yohanes, wujudnya adalah ular. Ya, wujudnya adalah ular. Dan ketika dia jatuh, berubah wujud jadi ular itu, ekornya itu menyeret sepertiga bintang-bintang. Bintang-bintang di sini yang dimaksud adalah malaikat-malaikat. Jadi malaikat yang mana yang diseret oleh si naga itu? Pasti malaikat yang ada di bawah pimpinannya. Amin. Tadi kan sudah saya katakan, dari seluruh malaikat itu dibagi 3. Ya, dipimpin oleh Lucifer, dipimpin oleh Gabriel, dan dipimpin oleh Mikael. Jadi yang terseret ya itu adalah yang ada di bawah kendalinya dia, diseret dengan ekornya itu, ya. Nah, lalu ditarik untuk ikut ke bumi. Jadi
Sekarang di alam roh, di surga yang masih ada malaikat yang baik, yang masih kudus, yang taat kepada Bapa, itu tinggal 2/3 dari jumlah malaikat yang pernah diciptakan oleh Tuhan Yesus pada waktu itu. Ya, nah, Bapak Saudara, gak heran ketika manusia ditaruh di muka bumi, ya, lalu Lucifer ini melihat ada gambar Allah yang ditaruh di Eden itu. Dia ingat nostalgia. Ini kayaknya aku pernah lihat yang model begini ini. Di mana? Di alam roh dulu, ya. Nah, karena dia marah dengan yang model seperti ini, yaitu Allah itu, dan manusia itu adalah gambarnya Allah, dia pengen merusak gambar ini. Dia pengen menghancurkan gambar itu. Caranya bagaimana? Ya, wah, ditipulah manusia. Bagaimana cara menipu? Kita lihat dalam Kejadian pasal 3 ayat yang pertama. Ya, ini kejatuhan manusia dalam dosa. Nah, adapun ular ialah yang paling cerdik dari segala binatang di darat yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Ular itu berkata kepada perempuan itu, tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan? Ya. Nah, di sini ya yang kami tebel ini ya, ini tentang ular paling cerdik. Ya. Nah, kenapa Lucifer atau iblis itu pilih binatang ular? Kenapa? Bukan hanya ular itu licik, cerdik atau licin, betul enggak? Bukan faktor itu tok. Ya. Kalau dipikir-pikir, binatang yang paling licik, cerdik siapa sebenarnya? Cerdik itu. Kalau Anda dulu waktu kecil diceritain sama mami Anda atau nenek Anda, ada binatang yang cerdik. Pasti ya nenek atau mami Anda cerita itu, dia akan tunjuk binatang cerdik itu apa? Kancil. Si kancil, betul nggak itu? Betul nggak? Nah, ketawa pasti pernah diceritain itu. Ya, dulu kan pernah diceritain ya, kancil itu gitu ya, oh dia cerdik sekali. Dia pengen makan ketimunnya Pak Tani itu ya. Waduh, dia tunggu petaninya itu pergi ya. Petaninya pergi disikat habis ketimunnya. Kancil dilawan ya, cerdik. Nah, tapi Alkitab juga mengatakan ular itu cerdik, licin. Berbelit-belit seperti itu. Itu gayanya dia, stylenya si ular ini. Ya, lah mungkin ini juga boleh menggambarkan sifat atau karakteristik daripada si ular naga atau si Lucifer itu. Ya, nah Bapak Saudara, kita perhatikan. Ternyata, betul nggak? Dia pilih ular karena memang di alam roh wujudnya dia ular, saudara. Itu ya. Kalau orang tanya Bapak gini, Pak, setan itu ular atau bukan? Ya kita bingung juga jawabnya ya. Kalau saya bilang ular, semua ular Anda anggap setan nanti. Kalau saya bilang, ya, kemarin ada yang tanya dalam diskusi itu ya, Pak, apakah iblis itu ular? Saya bilang bukan, saya bilang gitu ya. Tapi di alam roh, wujudnya Lucifer itu adalah ular. Sering dipakai kata si naga tua. Ya, nah, orang Batak punya marga Sinaga, lah ini hati-hati. Ya, ada satu dulu murid saya, ya, dia ikut KPP, ikut pemuridan juga, marganya Sinaga. Dia mengerti kebenaran ini, lalu setelah dibaptis bilang, Pak, ya toh, ganti Pak nama saya, kasih nama baptis, ya. Lalu saya ingat namanya kan Sinaga, ya. Akhirnya saya ganti Raja Wali. The Angel ya. Raja Wali saya kasih ya nama Raja Wali ya.
sampai terkenal itu. Lalu ikut BUIM yang ada di Lampung, ya BUIM itu buka pelayanan untuk orang-orang gila di Lampung, ya. Tapi sekarang sudah pindah ke Jakarta di Bintaro. Pada waktu itu masih di Lampung, ya. Nah, di Lampung ini, ya nama Raja Wali itu terkenal sekali. Ya, Raja Wali itu perkasa, suka matok ular. Ngerti ya maksudnya? Kalau dia pelayanan pelapasan itu tajam sekali dan ganas sekali seperti Raja Wali yang matok si ular itu, ya. Nah, Saudara, ternyata ya enggak, iblis itu di alam roh wujudnya ular. Enggak heran ketika di bumi untuk memperdaya manusia, dia pakai binatang ular. Nah, pengertian seperti ini boleh Anda tangkap. Kalau Anda mau menjelaskan, Anda mau ceritakan untuk sebuah argumen, ya silakan nggak apa-apa, ya. Tapi kalau dikatakan bahwa setan itu ular, ya enggak keseluruhannya. Apakah semua ular itu setan? Ya enggak, betul enggak? Anda harus bisa cerita. Sebenarnya sering memakai seperti apa yang menjadi wujud yang di sana, binatang seperti itu. Ular sendiri diciptakan oleh Allah, bukan? Dia jenis-jenis binatang yang diciptakan oleh Allah. Dia bukan apa maksudnya, eee, sebuah reinkarnasi begitu ya, atau, apa ya namanya itu, titisan gitu ya, dari si Lucifer, lalu jadi binatang ular itu, enggak. Ular itu binatang yang diciptakan oleh Allah, tapi dipakai oleh si iblis. Lah kenapa iblis pilih ular? Karena dia mungkin lebih familiar, betul nggak ya? Gua kan ular di sana. Kalau gua nimbrung atau pakai tubuhnya ular, saya nggak perlu adaptasi. Sudah familiar dengan seluk-beluknya, dengan kelicinannya. Kenapa? Mirip juga yang ada di sana. Itu kemungkinan seperti itulah penafsirannya, ya. Nah, kalau Bapak Saudara mendapat pengertian yang lebih lagi, ya silahkan, nggak apa-apa, ya. Nah, Bapak Saudara, perhatikan. Ketika ular itu berhasil menipu manusia, lalu terjadilah dihakimi oleh Allah. Betul? Nah, di sini dalam ayat yang ke-14, Allah berfirman kepada ular itu. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada ular itu, karena engkau berbuat demikian, terkutuklah engkau di antara segala ternak dan di antara segala binatang hutan. Dengan perutmu lah engkau akan menjalar dan debu tanahlah akan kau makan seumur hidupmu. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan itu, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya. Perhatikan ayat ini, saudara ya. Tuhan ya datang menghakimi mereka semua ya. Pertama, Adam bilang, karena engkau mendengar perkataan istrimu, maka terkutuklah tanah. Lalu kepada perempuan itu ada kutuknya sendiri. Terus kepada ular ini Tuhan juga bilang, ya, karena engkau berbuat demikian terhadap manusia ini, terkutuklah engkau di antara segala ternak dan di antara segala binatang hutan. Dengan perutmu engkau akan menjalar dan debu tanahlah akan menjadi makananmu. Saya mulai berpikir ya, dulu ular itu jalannya bukan melata gitu ya, bukan apa namanya, merayap begitu ya. Dia dulu mungkin jalannya berdiri. Kalau berdiri artinya dia punya kaki, ya. Gak heran tuh ada tukang-tukang sayur atau tukang-tukang makanan ya, dia bikin makanan namanya kaki naga. Itu ide dari mana gitu ya, kaki naga gitu. Nah, naga apa punya kaki, ular apa punya kaki, ya. Lah dulu kayaknya ular itu punya kaki, ya. Yang di alam roh itu masih punya kaki, yang dilihat, ya.
Tapi yang di bumi ini sudah enggak lagi. Kenapa? Dikutuk binatang itu, sekarang dengan perutnya dia menjalar. Tapi nanti Anda boleh melihat, kalau Anda tangkap ular gitu ya, ada kakinya kecil. Kenapa kecil? Karena tidak difungsikan. Tapi itu tetap kaki juga. Kenapa? Dia harus berjalan dengan perut. Ya, karena apa? Karena dia harus mengikuti pola kutuk yang diberikan oleh Allah kepada si ular itu. Ya, nah dengan perutmu akan menjalar, tapi berikutnya ini perhatikan, debu tanahlah yang akan menjadi makananmu. Siapa di sini di sekolah dulu diajarin ular makan debu atau makan tanah? Ada nggak? Halo? Pelajaran di sekolah dulu bagaimana? Ular makan apa? Nasi goreng? Bukan. Bakmi tatak. eh? Ular makan apa? Alkitab bilang, dengan perut mula engkau akan menjalar, berjalan, dan debu tanahlah akan menjadi makananmu seumur hidupmu. Nah sekarang kita tanya, ular itu makan apa? Apakah ular makan tanah? Apakah ular makan debu? Enggak. Makanan ular itu apa? Kodok. Betul enggak ya? Ayam. Betul enggak ya? Nah, kalau ularnya cukup besar gitu, ya masuk kampung gitu. Nah, dia bisa makan orang juga. Satu kali ya ada di televisi saya melihat itu, ada ular ditangkap, perutnya kembung, perutnya apa besar gitu ya. Dibelek itu sama orang-orang rame-rame itu. Itu di dalamnya ternyata gitu, anak kambing. Itu ya, anak kambing, gitu. Ya, ada lagi loh, waktu dibelek lagi gitu, ternyata sapi. Itu ular kecil makan sapi bisa loh, masuk ke situ, gitu. Lah itu kerongkongannya bisa mengembang sampai menelan binatang yang begitu besar itu. Tapi nggak pernah Anda melihat, ya toh, ular makan tanah tuh nggak ada, betul nggak? Ya, ular itu makanannya daging juga, ya. Nah, kenapa ayat ini mengatakan seperti itu? Apa maksudnya? Ini sebenarnya kiasannya, ya. Maksudnya saudara, ya, siapa yang dimaksud tanah, debu tanah itu? Ketika manusia itu dibuat, manusia itu dibuat dari debu dan tanah. Amin. Ketika manusia ini sudah mulai bersentuhan dengan iblis ini, ya, akhirnya Tuhan bicara kepada si iblis ini, ya, engkau akan makan manusia. Betul nggak? Nggak heran Saudara, khususnya yang sering jadi incarannya si iblis itu adalah kaum perempuan. Karena dulu yang diincar juga si Hawa, bukan? Nah, jangan heran Saudara kalau banyak perempuan yang stres daripada laki-laki. Karena apa? Diciak sama si ular itu. Ya. Nah, jadi boleh dikatakan di sini sebenarnya debu tanah yang dimaksud ini adalah manusia. Terus dikatakan tadi, aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini. Amin. Mereka saling ya pengen membunuh satu dengan yang lainnya. Nah, jadi ular ini akan memagut tumitnya perempuan itu. Dan perempuan itu harus meremukkan kepala si ular itu. Ya, lah terus saudara, ini ada permusuhan antara perempuan dengan si ular tersebut. Nah, saudara saya nggak cerita tentang permusuhannya, tapi tentang gambar ular itu, bukan? Bahwa itu adalah wujudnya Lucifer, ya, atau si iblis disebut naga tua itu, ya. Nah, ayat berikutnya Wahyu pasal 20, ya, ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Lalu aku melihat seorang malaikat turun dari surga,
memegang anak kunci jurang maut, dan suatu rantai besar di tangannya. Ia menangkap naga si ular tua itu, yaitu iblis dan Satan. Ia mengikatnya selama 1000 tahun, ayat 3, dan melemparkannya ke dalam jurang maut, dan menutup jurang maut itu dan memetraikannya di atasnya, supaya ia jangan lagi menyesatkan bangsa-bangsa sebelum berakhir masa 1000 tahun itu. Setelah itu ia akan dilepaskan untuk sedikit waktu lamanya. Amin. Nah, nanti si iblis ya akan diikat. Kapan itu? Setelah 7 tahun kesukaran, antikris lalu Abaddon muncul, lalu Tuhan Yesus dengan pasukannya turun untuk memerangi ya antikris, iblis, Abaddon dan semua antek-anteknya. Mereka dibelenggu, dirantai semuanya, dibuang ke jurang itu 1000 tahun lamanya. Lalu ada masa namanya 1000 tahun damai di situ itu. Ya, lalu saudara, sekarang lihat ya. Nah, jadi sekarang kita mengetahui asal muasal daripada si iblis. Allah tidak menciptakan iblis, tapi Allah menciptakan malaikat. Malaikat itu jadi iblis karena kelakuannya, karena keinginannya sendiri, karena dia jahat. Gak heran kalau ada orang jahat, Anda selalu bilang apa? Lu kayak iblis, betul nggak? Ya, kalau ada orang baik, orang murah hati, orang itu, Anda bilang apa? Lu kayak malaikat, betul nggak ya? Benar nggak? Apakah wajah orang itu berubah serem? Oh enggak, tetap cantik, tetap ganteng, betul nggak? Tapi kelakuannya itulah yang membuat Anda menyebut beda. Ya enggak? Merubah identitas orang itu. Anda katakan, kamu tuh kayak setan. Kamu kayak iblis, ya. Nah, tapi kalau baik, kamu kayak malaikat. Ya, kenapa? Sikapnya. Jadi, awalnya Allah menciptakan baik, tapi karena sikapnya buruk, jadilah iblis. Amin. Nah, iblis itu turun bumi, lalu iblis itu sekarang berwujud ular. Itu yang dilihat oleh Yohanes di alam roh. Nah, Bapak Saudara, sekarang iblis tahu bahwa nanti dia akan dibinasakan. Ya, terlebih setelah masa 1000 tahun, dia dilepas untuk sedikit waktu lamanya, lalu ditangkap lagi untuk dibuang selama-lamanya, bukan di jurang itu, tapi di Gehenna, yaitu di api neraka. Udah game over, nasibnya dia udah habis di situ. Ya, sebelum masa itu tiba, iblis sekarang berusaha untuk eksis. Dengan cara apa? Dengan membangun pemerintahan, dengan membangun kerajaan di muka bumi ini. Dan kerajaan iblis ini disebut kerajaan dunia dengan sistemnya. Ya, pemerintahan dan kerajaannya. Tuhan Yesus menyatakan adanya persatuan di antara anggota kerajaan iblis. Ini contoh. Tak ada iblis mengusir iblis. Tetapi sering mereka justru bekerja sama pada waktu pengusir-pengusir setan yang bukan dari pihak Kristus mengusir setan dari seseorang atau dari rumah seseorang. Iblis mampu menyamar sebagai malaikat terang dan menipu manusia. Namun tak ada ayat yang bilang bahwa iblis menyamar sebagai orang mati. Ya, nah, saudara, perhatikan. Iblis sedang berjuang untuk kerajaannya di muka bumi ini solid. Gak ada iblis perang dengan iblis, itu gak ada. Lalu muncul pertanyaan, Pak, ya toh, katanya dukun itu kekuatannya dari si iblis. Dari kuasa kegelapan, Black Angel Service. Lalu bagaimana dia bisa mengusir setan di dalam diri seseorang
Atau di dalam rumah, atau di pabrik-pabrik, di tempat-tempat lain seperti itu. Bagaimana mekanismenya? Apakah mereka itu saling berantem satu dengan yang lainnya? Tuhan Yesus bilang tadi ya, kalau iblis itu saling berantem, dengar ya, kerajaannya hancur. Padahal dia sedang membangun kekuatan supaya kerajaannya itu kokoh. Nah, praktek daripada dukun-dukun ini sebenarnya, itu tipu muslihat, itu intrik-intrik yang dilakukannya. Itu tipuan besar sebenarnya, saudara. Ya, mereka sebenarnya bekerja sama. Ya, jadi kalau Anda ditolong oleh dukun, ya, Anda pama nih, rumah Anda ada setan. Lalu dukun tengking, suruh setan ini keluar. Dengan kekuatan apa? Dengan kekuatan setan juga. Dia suruh si setan ini keluar. Setan yang ada di situ keluar. Tapi setan yang baru masuk. Karena Anda sudah minta jasa kepada si dukun itu, dan dukun itu memakai sarana yang baru. Jadi untuk menggeser yang lama, dia harus taruh sesuatu yang baru. Nah, jadi sebenarnya dukun mengusir, membersihkan rumah Anda bukan tambah bersih. Cuman ganti penduduk, ya, ganti penghuni. Nah, penghuni yang baru ini awal-awalnya dia nggak bereaksi. Dia pura-pura baik, dia pura-pura dia pura-pura apa namanya? Pura-pura pura-pura baik, pura-pura tenang gitu ya, ramah seperti itu. Ya, sampai pada titik tertentu dia lihat ada celahnya, Anda dihajar lagi. Ketika Anda dihajar, kadang-kadang modusnya mirip dengan yang lama. Ya, modusnya mirip dengan lama. Lalu Anda mulai berpikir, ini setan yang lama itu balik lagi kepada Anda. Bukan sebenarnya. Itu setan yang baru. Yang tadinya diem, yang membawa damai, kelihatannya nurut, tapi akhirnya berulah di dalam rumah Anda lagi. Anda panggil dukun lagi untuk mengusir setan itu. Si dukun usir lagi. Apa yang dilakukan? Nah, kamu sudah ketahuan ini modusmu. Kamu pergi ke tempat lain, sekarang ditaruh sama dukun lagi, setan yang baru lagi. Dan itu terus, betul nggak? Berangsur-angsur seperti itu. Gak ada orang yang ditolong oleh dukun sifatnya permanen. Saya kasih tahu. Ya, gak ada orang yang ditolong oleh dukun yang sifatnya permanen. Kalau ada orang sakit datang kepada dukun, sembuh, ada jangka waktunya. Lalu kambuh lagi. Memang metodenya seperti itu. Ya, rule-nya seperti itu. Kenapa penyakit itu pergi? Ya, entah itu roh orang mati atau setan-setan yang mulai usil memberikan penyakit kepada Anda. Nah, dia pergi membawa penyakitnya itu. Anda nggak merasakan sakit. Tapi lama-lama setan yang ada di dalam diri Anda ini, pengganti setan yang lama itu, dia mulai usil pula. Kenapa? Bosnya yang nyuruh. Ya, kamu nggak bisa diem terus indekos di situ. Hajar dia. Nah, ketika bosnya bilang suruh hajar Anda mulai dihajar. Modusnya mirip juga. Seperti penyakit yang lama. Anda cari pertolongan lagi kepada dukun, kepada suhu ini. Wah, saudara, nanti juga akan bilang, oh berdasarkan feng shui-nya gini ya. Rumah Anda itu salah ngadep, bongkar rumahnya. Itu pintu terlalu lebar ukurannya. Perkecil dulu. Wah, macam-macam. Dikuras duit Anda, saudara. Ya, memang si iblis niatnya apa? Dia datang untuk mencuri, dia datang untuk membunuh, dan dia datang untuk membinasakan. Amin. Enggak pernah ada niat baik sedikit pun di dalam diri dia. Beda dengan Anda mengundang Tuhan Yesus. Karena Yesus datang untuk memberikan hidup dan hidup dalam segala kelimpahan. Amin. Ya.
Jadi kalau Anda minta tolong kepada Tuhan Yesus, setannya diusir, yang masuk siapa? Yesus. Benar-benar ganti, tapi jenisnya beda. Bukan setan yang baru, tapi apa? Dari pihak tempat yang lain, yang kudus, yang ada di dalam diri Anda. Itu bedanya Anda dilayani oleh dukun sama dilayani hamba Tuhan. Itu bedanya begitu. Ya toh. Ada orang yang bilang gini, Pak, yang penting kan masalahnya beres. Siapa saja yang nolong kan nggak masalah. Saya datang kepada pendeta, pada hamba Tuhan, tujuannya kan supaya masalah saya beres. Saya datang kepada dukun pun, supaya masalah saya kan beres juga. Apa bedanya Pak? Bahkan kadang-kadang Pak, pendeta agak lama Pak. Tapi kalau dukun Pak cepet banget seperti gitu. Gitu. Nah, banyak orang kadang-kadang yang hanya mengejar hasil, dia nggak peduli sumber apa saja, ya dia pakai. Padahal dia bukan semakin baik, tapi semakin rusak. Ingat, si iblis sedang membangun tahta, membangun kerajaan di muka bumi ini. Mereka tidak berperang satu dengan yang lainnya. Coba kita lihat di dalam Markus pasal 3, ayat yang ke-23. Markus 3:23 katakan begini. Yesus memanggil mereka, lalu berkata kepada mereka dalam perumpamaan, bagaimana iblis dapat mengusir iblis. Perhatikan ya, Markus 3:23 ini, Yesus memanggil mereka, lalu berkata kepada mereka, bagaimana iblis dapat mengusir iblis. Nah, ceritanya ketika itu Yesus menyembuhkan orang sakit. Tengking roh di dalam dirinya orang itu, roh Beelzebul. Ya, keluar. Ya, lah, roh penyakit dalam diri orang ini ditengking keluar oleh Tuhan Yesus, beres, orangnya sembuh. Lalu ahli Taurat orang Farisi ini, dia mulai bikin bikin rumor nih, memfitnah Yesus. Dia mengusir setan, ya enggak? Itu pasti dengan kuasa Beelzebul. Ya, Beelzebul itu engkongnya setan. Beelzebul ya. Lah, lalu Yesus mendengar begitu gini, ya. Coba, nggak mungkin ya setan mengusir setan tuh nggak ada. Mereka pasti pasti runtuh kerajaannya kalau mereka sama-sama mengusir berperang satu dengan yang lainnya. Ya, sekarang kita mengerti ya mekanismenya seperti itu. Dukun itu nggak pernah memberikan sesuatu yang baik kepada Anda. Sebenarnya dia malah memperkeruh, memperkenalkan kepada setan yang baru kepada Anda. Ya, dia nggak pernah punya stok yang baik. Dia nggak punya stok yang kudus dan mulia. Dia hanya meringankan beban Anda, tapi sebenarnya masalah Anda semakin rumit nantinya. Ya, oke, lanjut. Markus pasal 3, ayat yang ke-26. Ya, tadi ayat 23 ya. Sekarang ayat 26-nya. Lihat di sini. Demikianlah juga kalau iblis berontak melawan dirinya sendiri, dan kalau ia terbagi-bagi, ia tidak dapat bertahan, melainkan sudahlah tiba kesudahannya. Itu akhir daripada debat Tuhan Yesus dengan orang-orang Farisi dan ahli Taurat itu. Nah, Bapak Saudara, bagaimana iblis waktu masuk ke dalam diri manusia ini kok enggak terdeteksi bahwa dia iblis. Ternyata iblis itu bisa nyaru. Iblis itu bisa menyamar. Ayatnya ada di sini. 2 Korintus pasal 11 ayat 14 dikatakan, hal itu tidak usah mengherankan sebab iblis pun menyamar sebagai malaikat terang. Amin. Ya. Jadi iblis itu bisa menyamar sebagai malaikat terang. Tapi tidak pernah ada ayatnya yang menulis atau memberikan keterangan bahwa iblis bisa menyamar menjadi roh orang mati. Enggak ada. Apa bedanya menyamar menjadi roh orang mati dan menyamar menjadi setan? Menjadi malaikat maksud saya. Malaikat terang. Kembali kepada cerita awal saya tadi. Awalnya
Iblis itu adalah malaikat terang. Cuman karena dia jahat, sekarang ya toh, penampilannya berubah. Kalau kita gambarkan penampilan itu yang biasa dilihat oleh para pelihat. Kalau melihat malaikat terang, dia lihat malaikatnya bajunya putih berkilau-kilau. Tapi kalau melihat malaikat gelap, selalu melihat makhluk yang berwarna hitam. Ya, nah antara hitam dan putih itu kan kontras, betul nggak? Kalau iblis ini, waktu dia berpura-pura menolong manusia, karena dipasang oleh dukun itu ke dalam diri manusia, lalu dia masih pakai baju hitam, Anda langsung bisa mendeteksi, ngapain Pak Dukun kau masukin setan baru ke saya? Ada gitu ya? Nah makanya di sini dilakukan penyamaran. Kamu ganti baju ya, nih dicat dulu bajunya, ya, ya dicat dulu bajunya. Dari baju hitam tadi, sekarang warnanya diubah jadi putih, ya. Nah, dikasih baju putih sama si dukun ini. Jadi cuman beda baju, tapi isinya beda, ya. Yang satu baik, yang satu jahat. Walaupun sama-sama bajunya putih. Tapi dasar jorok, saudara. Ya, dia pakai baju putih, dia gulung-gulung di tanah, ya tahu nggak? Masuk ke dalam lumpur, itu nggak itu? Kena arang, kena ini dan itu, kesiram cat dan sebagainya, lama-lama bajunya hitam lagi. Itu nggak? Ya, dari abu-abu gitu ya, sampai lama-lama itu jadi hitam gitu. Waduh. Nah, itulah mulai penyamarannya mulai terdeteksi. Oh, ya, kalau yang malaikat terang itu nggak bakal berubah, saudara. Ya, nah si iblis ini mulai terbuka, kebongkar, ternyata setan ini gitu. Menyamar, saudara. Sering begitu, ya. Terjadi penyamaran, ya. Yesus katakan juga jangan sampai orang-orang yang dipengaruhi oleh setan ini bertabiat bersifat seperti iblis juga. Jangan sampai kamu seperti ya apa namanya? Domba si apa itu namanya? Serigala berbulu domba itu loh. Betul nggak? Serigala berbulu domba. Nah, dombanya itu lembut, dombanya itu nurut, tapi sebenarnya di dalamnya itu serigala yang galak dan brutal seperti itu. Baju sama, tubuhnya beda di sini. Karena sebuah penyamaran. Malaikat bisa menyamar. Sesama malaikat, kenapa? Bentuknya sama. Tapi antara roh orang mati dan malaikat itu beda, saudara. Roh orang mati itu manusia, manusia itu bukan malaikat. Ya, manusia itu bukan malaikat. Jadi ketika manusia mati, itu enggak itu, arwahnya ya itu tetap mirip dengan manusia, tapi enggak punya tubuh saja. Ketika dia nyamar jadi malaikat, enggak bisa, bentuknya beda. Ya, begitu juga sebaliknya. Malaikat atau iblis nyamar jadi manusia atau roh orang mati. Oh enggak bisa. Tapi sesama malaikat bisa saling menyamar. Amin. Ya, siapa yang sering menyamar? Yang buruk, yang nyamar pura-pura jadi baik supaya diterima. Supaya enggak diusir oleh manusia itu ketika dimasukkan oleh si dukun itu ke dalam diri Anda. Amin. Nah, Bapak Saudara, ya, malam hari ini kita sampai di sini dulu. Tentang setan dan roh-roh jahat. Ya, besok hari Senin kita akan membahas tentang roh-roh jahat. Apa sih sebenarnya roh-roh jahat itu? Jenis-jenisnya apa saja? Kalau tentang setan, ya, iblis yang dulunya Lucifer, sekarang kita bisa nangkep, kita bisa mengerti.
gara-gara ulah dan keinginannya, dia berontak terhadap Allah. Akhirnya dia diusir, lalu menjadi makhluk yang jahat seperti itu. Ya, tapi apa itu roh-roh jahat? Sebenarnya roh-roh yang dikendalikan oleh si Lucifer. Ya, nah oleh sebab itu jangan lewatkan. Hari Senin kita berjumpa kembali. Tuhan Yesus berkati. Amin.